Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist Season 10 episode ke-18. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reddington yang sedang melakukan panggilan telepon. Di situ terlihat si botak Reddington sedang meyakinkan seseorang apabila ia akan segera menghampirinya setelah ia menyelesaikan perselisihan yang akan ia tangani terlebih dahulu. Terlihat dua kubu dari keluarga yang berbeda pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pertemuan. Meskipun mereka bertemu untuk membicarakan perdamaian, salah satu pihak yang dipimpin oleh seorang pria bernama Raul tetap akan menganggapnya sebagai musuh bebuyutan mereka. Tak lama kemudian, Reddington akhirnya muncul menengahi keluarga yang disebut sebagai Sandoval serta Montana. Sebelum acara dimulai, Reddington ingin mereka menyantap santapan yang telah dihidangkan oleh keluarga Sandoval terlebih dahulu. Memang, Raul setuju meskipun menurutnya kesabaran bukanlah hal yang baik untuk direncanakan oleh mereka kali ini. Akhirnya, Reddington mulai membacakan cerita tentang pengalaman mereka semua yang pernah menjalani bisnis bersama-sama, yang membuat suasana menjadi jauh lebih hangat karena semua orang yang hadir tertawa di sana. Barulah setelah itu, Reddington mengajak mereka untuk bersulap. Tetapi sebelum itu dimulai, ternyata Sandoval memiliki hidangan minuman lain. Ia tak bermaksud untuk meracuni Raul ataupun keluarganya karena ia hanya berpikir untuk meracuni dirinya sendiri. Namun, baru saja Vicente meneguk minuman tersebut, ia merasa ada sesuatu yang janggal di tenggorokannya. Hal yang sama dirasakan oleh saudara dari Vicente, yaitu Leon. Mereka berdua mendadak tak bergerak lalu meninggal di saat yang bersamaan. Kejadian itu membuat semua orang panik dan berusaha untuk berlari dari masalah ini. Beruntungnya, Reddington mengamankan senjata, meminta kepada semua orang untuk tak keluar dari ruangan ini karena ada kemungkinan sesuatu telah terjadi. Dan inilah Wormwood, blacklister nomor 182 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Terlihat Ressler sedang berbicara dengan Jonathan yang berterima kasih kepadanya karena Ressler telah membantu dirinya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bahkan Jonathan mengaku setelah kekasihnya, Ressler lah orang kedua yang menurutnya sangat berpengaruh di kehidupannya. Ressler hanya tersenyum menanggapinya dan senang karena ia bisa membantu Jonathan. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa kepada Vicente serta Leon, Reddington menelpon Dembe untuk memberitahu apa yang telah menimpa mereka berdua. Menurutnya, kejadian ini hampir mirip dengan apa yang pernah mereka alami di Timor Leste. Lantas, setelah mendapatkan kabar seperti itu dari seorang Reddington, Dembe langsung mengabarkan kepada Satgas agar mereka bisa menginvestigasi kasusnya. Dembe menjabarkan bagaimana latar belakang dari keluarga Sandoval serta Montana. Baik kedua keluarga tersebut memiliki bisnis di bidang aluminium serta kobalt beberapa pertambangan. Perselisihan antara keluarga terjadi di saat keluarga Sandoval melakukan kesalahan yang membuat bagian dari keluarga Montana terbunuh. Dan kini, korban bertambah setelah Vicente serta Leon terbunuh akibat suatu zat racun bernama absinthus. Di lokasi kejadian, semua orang mulai membela dirinya masing-masing, terutama Raul yang mengaku tak membunuh siapapun. Terlebih ia tahu jika minuman yang mereka minum dihidangkan sendiri oleh Vicente. Tetapi, perkataan Raul rupanya menyinggung Izan selaku keluarga dari Saldovan. Ia mencekiknya hingga Raul tiba-tiba merasakan hal yang sama seperti apa yang Vicente rasakan. Disitulah ketegangan semakin menjadi-jadi saat Raul pun tewas. Alhasil, tim satuan tugas langsung segera mengirim Herbie untuk pergi ke lokasi kejadian di Miami untuk membantu Reddington. Setelah Herbie tiba dan mengidentifikasi racun yang membunuh para pria di dalam ruangan sana, ia terkejut dan langsung mengabarkan ke rekan-rekannya bahwa kemungkinan besar temuan miliknya bisa menuntun mereka kepada Wormwood yang diduga adalah dalang di balik semua ini. Karena ia merupakan sosok manusia yang ahli dalam hal meracuni. Ketika Herbie sedang memeriksa, ternyata seorang wanita bernama Gabriela mencoba untuk berbicara dengannya.
Namun Herbie tahu situasi sedang tak steril. Ia dengan segera menutup pintu dan meminta Gabriela agar segera menjauh dari tempat. Setelah menyelesaikan penelitiannya, Herbie menghampiri Reddington untuk memberikan hasil. Sejauh ini, Herbie belum bisa memastikan jika mereka telah terbebas dari paparan racun. Tapi yang pasti, tim FBI sedang bertugas untuk menangani ini semua. Di lokasi yang sama, paman dari Michael atau putra dari Raul merenggut cincin milik keluarga mereka sebagai pengambil alihan kekuasaan. Dan alih-alih paman Michael bisa hidup, ia justru merasakan apa yang ayahnya rasakan. Ketika paman dari Michael pun tiba-tiba tak sadarkan diri, terbujur kaku hingga mati. Tim FBI mulai bergerak dengan cepat untuk mencari keberadaan dari Wormwood. Kali ini mereka menghampiri chef yang menyajikan makan untuk pertemuan keluarga Saldovan serta Montana. Namun sayangnya, chef itu mengaku tak memasukkan makanan apapun. Bahkan ia memperlihatkan alerginya untuk membuktikan jika ia tak meracuni siapapun. Karena apabila semua orang di sana meninggal, maka dirinya pun akan ikut tewas. Karena ia pun mencicipi makanan tersebut. Di satu sisi, tampaknya Hudson masih belum menyerah untuk membuktikan kesalahan dari FBI. Kini ia mengajak Jonathan untuk bertanya tentang kehidupan dari seorang wrestler. Karena ia tahu Jonathan memiliki hubungan baik dengannya. Awalnya Jonathan sempat menolak karena ia merasa tak memiliki hubungan apapun dengan permasalahan Hudson. Tetapi karena Hudson bercerita tentang wrestler beserta rekan-rekan antek-anteknya yang bersekutu dengan Reddington, akhirnya Jonathan mau untuk bertanya tentang seseorang yang disebut sebagai Elizabeth Keane. Kembali ke lokasi, dikarenakan chef tak terbukti bersalah, kini satu-satunya bukti mereka adalah Tito Saldovan, orang yang memutuskan untuk tak ikut ke dalam pertemuan itu di detik-detik terakhir. Tim dengan segera menggerebek tempat kediamannya. Beruntungnya Tito belum sempat kabur saat mereka hendak menangkapnya. Tito dengan segera diinterogasi terkait apa yang ia lakukan di kamar tersebut. Tito mengaku ia hanya berdiam diri. Memang, ia sempat menentang perdamaian itu karena keluarga Saldovan takkan pernah bisa berdamai dengan Montana. Hanya saja Vicente tak mau mendengarkan usulnya. Terlebih, ia pun diminta untuk tak ikut campur ke dalam pertemuan itu. Meskipun Tito masih belum bisa dinyatakan bersalah, pihak FBI tetap membawanya ke lokasi hitam. Sayangnya ketika Tito hendak dibawa, ternyata ia kembali tergeletak dan tewas begitu saja. Di lokasi hitam, terlihat sosok wrestler yang mendapat telepon dari Jonathan ketika ia mencoba untuk memancingnya agar bercerita tentang seorang wanita. Jonathan memancing wrestler dengan cara dirinya yang menceritakan terlebih dahulu tentang seorang wanita yang meninggalkannya akibat meninggal dunia. Dan di situ Jonathan meminta wrestler untuk menceritakan hal yang sama hingga wrestler terpancing, lalu bercerita dan menyebutkan nama dari Elizabeth Keane. Masih di lokasi kejadian, Dembe melaporkan kematian dari Tito kepada Reddington yang membuatnya memiliki kesimpulan jika ini semua adalah ulah dari seorang Vicente. Sayangnya, Reddington masih enggan menyimpulkan lebih dini terkait kejadian ini hingga tiba-tiba ia melihat Gabriela yang wajahnya gusar. Reddington lantas langsung menghampirinya, berbicara dengannya secara empat mata di balik pintu yang tertutup hingga Reddington meminta Gabriela untuk berkata jujur padanya tentang semuanya. Karena jika tidak, maka ia akan membuka pintu tersebut lalu membiarkan Gabriela ikut terpapar racun. Awalnya Gabriela sempat ragu, karena memang apabila Reddington membuka pintu tersebut, maka pria yang dicintainya akan ikut tewas. Hingga pada akhirnya Gabriela mengakui jika Absinthus yang menewaskan banyak orang adalah ulahnya. Namun ia mengaku dirinya hanya memiliki IP address serta dark web terkait keberadaan dari Wormwood. Sementara itu, pihak FBI akhirnya berhasil menemukan titik di mana racun tersebut dibuat di sebuah perusahaan farmasi. Mereka dengan bergegas menghampiri CEO untuk berbicara terkait pembuatan yang menurut mereka adalah sebuah obat. Setelah FBI mengusut tuntas farmasi itu, ternyata CEO mengaku racun yang dicari oleh mereka dipimpin oleh seorang dokter bernama Haris yang terlihat panik. Rupanya, Haris memang pencipta dari racun tersebut. Ia berusaha untuk kabur hingga akhirnya FBI harus berhasil menghentikan langkahnya. Dan setelah Haris tertangkap, Wormwood mulai teridentifikasi, membuat kasus akhirnya mulai sedikit mereda. Terlebih saat Reddington mengumumkan kepada Izan jika Michael dan sepupunya yakni Gabriela adalah sepasang kekasih. Memang itu alasan di mana keluarga mereka berusaha untuk berdamai.
Tetapi Reddington membeberkan fakta menyakitkan bahwasanya racun yang menewaskan beberapa anggota keluarga mereka adalah ulah dari seorang Gabriella. Informasi tersebut membuat Michael tak menyadari jika kekasihnya adalah seorang pembunuh. Namun saat Michael bertanya kepada Gabriella, pembelaannya hanyalah karena agar kedua orang tua mereka tak memisahkan hubungan mereka berdua. Padahal faktanya, Michael menganggap Gabriella sebagai pembunuh berantai. Kembali ke lokasi hitam, di mana mereka langsung menginterogasi Dr. Harris. Menurut pengakuan dari seorang Dr. Harris, racun tersebut memang akan melekat pada sel darah putih orang bersangkutan, sehingga racun akan larut setelah melalui ginjal dan tak akan bisa terdeteksi. Alasan mengapa Dr. Harris menciptakan racun tersebut adalah karena ia semata-mata ingin mengumpulkan uang secepat mungkin agar bisa membuatnya kaya raya. Akhirnya karena kini kasus sudah terungkap, Gabriella diputuskan untuk dijadikan sebagai tersangka bersamaan dengan Dr. Harris. Sedangkan FBI tak bisa menemukan keberadaan dari sosok Reddington yang ternyata telah melarikan diri. Namun kaburnya Reddington bukan karena ia takut, melainkan karena Reddington menghadiri acara balet dari seorang Agnes. Terlihat Agnes begitu senang saat ia menyadari bahwa Pinky besarnya menonton dirinya tampil di hadapan banyak orang. Beruntung, Cooper pun ternyata menyadari keberadaan dari Reddington setelah ia memotret Agnes sehingga Cooper ikut menutupi kaburnya seorang Reddington. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang terkejut akan kehadiran dari seorang Cooper. Dan kini episode ditutup dengan perbincangan hangat antara seorang Reddington dengan Cooper terkait masa depan dari seorang Agnes. Dan pembahasan dari series The Blacklist season 10 episode ke-18 pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kehadiran kembali seorang Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya kami akan mengupload series dari The Blacklist 1 minggu sekali, mengikuti jadwal tayang dari production house-nya sendiri. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan setiap konten yang akan kami sajikan setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.